Welcome, berjumpa kembali dengan saya, Coach Aziz dari I Coach The Real Coach. Kali ini saya akan membawakan materi Living Your Design. Bagaimana menjalani perjalanan hidup, menemukan diri sejati Anda. By the way, sebelum saya mempresentasikan slide-slide ini, saya juga ingin memberitahu Anda bahwa saya akan menyelenggarakan sebuah seminar khusus tanggal 23 Desember 2014 ini, bertepatan dengan sekaligus pembuatan resolusi tahun baru Anda, yang akan membahas Living Your Design. Dan di situ Anda bisa mendapatkan body graph, graphic chart, living matrix, human design Anda. Di samping Anda juga akan mendapatkan buku handbook saya yang berjudul The Living Matrix Human Design, dan juga 4 CD audiobook. Dan hasil dari seminar ini, di mana Anda akan berinvestasi sebesar 880.000, sudah termasuk tempat. Ini akan sepenuhnya saya akan donasikan kepada lembaga anak-anak jalanan Indonesia atau ISCO, Indonesian Street Children Association atau Organization. Nah, maka kali ini saya akan membagi kepada Anda sekedar preview apa yang akan Anda dapatkan di seminar nanti. Apa saja The Living Matrix Human Design, bagaimana hidup sesuai dengan desain Anda dengan menemukan diri sejati Anda. Apa saja tekniknya, strateginya, saya akan ulas di preview slide kali ini. So, Living Your Design, The Living Matrix Human Design adalah sebuah teknologi mutakhir tentang self-transformasi. Apakah Anda sedang dalam sebuah perjalanan yang ingin mencari cinta sejati? Ingin hidup bermakna dan bahagia? Apakah Anda juga sedang dalam sebuah perjalanan mencari jati diri sejati Anda? Mencari pasangan hidup yang ideal? Apakah Anda sudah bosan dan sedang mencari karir ideal? Ingin menjalankan bisnis yang sukses, serta menginginkan tim yang ideal? Apakah Anda menginginkan money making strategi Anda yang ampuh? Apakah Anda sedang mencari arti dan misi hidup Anda sebenarnya? Apakah Anda menginginkan kesembuhan emosional, fisik, relationship, dan spiritual? Bahkan Anda mungkin sudah mengikuti banyak coaching, training, dan seminar, tetapi masih belum mendapatkan apa yang Anda ingin cari. Mungkin Anda mencari love, passion, purpose, Anda mencari fortune, fame, health, dan Anda ingin meninggalkan legacy for your children. Beberapa fakta. Survei terbaru dari Center Disease Control Prevention menunjukkan manusia rata-rata merasakan kesedihan hidup 3,4 hari yang berusia 20-24 tahun dalam satu bulannya, sedangkan yang berusia 65-74 tahun merasakan kesedihan 2,3 hari dalam satu bulannya. Di US, clinical depression meningkat 3-10 kali lipatnya dalam setiap tahunnya, meningkat dari 2 generasi terdahulu. Survei membuktikan bahwa 50% kebahagiaan ternyata ditentukan oleh gen dan cara Anda dibesarkan. 40% ditentukan oleh outlook dan aktivitas Anda. Sedangkan hanya 10% yang dipengaruhi oleh income Anda. Ekstra kekayaan materi, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tidak memiliki bahkan cenderung tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kebahagiaan hidup. Ada lagi fakta yang menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan seperti negara-negara Skandinavia menunjukkan penduduknya lebih bahagia ketimbang dari negara-negara yang kesejahteraannya tidak merata seperti US, China, Indonesia, dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada Anda adalah berapa banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia? Berapa banyak orang yang merasa sukses tapi hidupnya kosong tanpa makna? Kebahagiaan menurut BBC survei, sumbernya adalah hanya datang ketika manusia benar-benar menjadi dirinya sendiri alias menjadi otentik dan melepaskan semua topeng-topeng personanya. Ingat, personality berasal dari bahasa Latin yang berjudul persona, yang berarti topeng. Psikolog dan psikoterapis seluruh dunia telah mengkonfirmasi bahwa miliaran manusia di dunia telah menjalankan dan melewati kehidupan mereka tanpa tahu sesungguhnya siapa diri mereka sebenarnya atau diri sejati mereka sebenarnya. Akibat tidak bahagia sangat-sangat simpel. Ibaratnya Anda sedang bermain bola polo, Anda menekan bola polo ini ke dalam air, semakin keras Anda menekan bola polo ini ke dalam air, semakin bola polo ini akan menekan Anda untuk keluar dari dalam air.
Ibaratnya adalah, analoginya adalah Anda menggunakan energi Anda sendiri untuk menekan segala sesuatu akibat dari tidak bahagia. Seharusnya energi ini Anda bisa pakai untuk mencapai goals dan tujuan dan impian Anda. Tapi karena Anda menekan bola atau menekan ketidakbahagiaan Anda, maka akhirnya energi Anda habis menekan ketidakbahagiaan ini. Apa saja akibat tidak bahagia? Bermacam-macam, mulai dari depresi, ketidakpuasan akan hidup, kondisi neurotik, termasuk dalamnya obsessive compulsion disorder, pesta pora foya-foya sebagai pelarian sementara, termasuk dalamnya adalah drug addiction dan alcohol addiction, cepat marah dan tersinggung, tidak mencapai goals atau tujuan yang diinginkan, produktivitas kerja yang menurun, relationship hubungan yang rusak dan berakhir dengan perceraian, penyakit tubuh karena menurunnya level hormon serotonin Anda, menurunnya imun sistem yang juga karena menurunnya level hormon serotonin, bangkrut dan menjadi miskin juga termasuk berhutang, kelainan seksualitas, dan masih banyak yang lainnya, penyakit-penyakit yang timbul akibat tidak bahagia. Oleh salah seorang klien saya yang di dalam perjalanan mencari diri sejatinya, ketika beliau mengikuti coaching program saya bernama The Living Matrix Human Design Coaching Program atau The Inner Self Communication, akhirnya beliau menyatakan bahwa aku tahu yang sebenarnya aku ini berbeda, menunggu untuk keluar dan menjadi berani, tidak lagi takut untuk terluka, tidak lagi khawatir tentang penilaian orang lain terhadap diriku, tidak takut lagi mengambil peran di dunia ini. Aku sangat mendambakan untuk tertawa dan menari lagi. Dia ada di sana, aku tahu dia, tapi aku tidak tahu di mana untuk melihat lagi. Aku perlu diingatkan tentang diriku yang telah menjadi hilang. Oleh J di Jakarta. Adalah salah seorang klien yang dalam perjalanannya sekarang masih dalam perjalanan mencari diri sejatinya, baru melewati sekitar 4 sesi dengan saya. Menurut Osho, kebahagiaan itu adalah apa pikiran Anda itu sesungguhnya. Tidak lain, menurut dia, pikiran itu hanyalah riak-riak di permukaan danau. Apa artinya emosi, mood, dan sentimen Anda? Apa artinya pikiran Anda? Tidak lain, semua itu hanyalah kekacauan menurutnya. Dan karena kekacauan inilah, Anda akhirnya tidak bisa melihat sifat alamiah Anda yang sesungguhnya. Anda kehilangan diri Anda sendiri. Anda bergaul dengan banyak orang di dunia ini, tapi tidak pernah bertemu diri Anda sendiri. So, oleh karena itu telah hadir sebuah teknologi yang mutakhir yang bernama The Living Matrix Human Design System. So, apa sebenarnya The Living Matrix Human Design System itu? Sekian banyak metode di luar sana, di mana mungkin Anda telah menghadiri banyak workshop, training, coaching untuk personal growth dan self-development. Tapi mungkin Anda masih belum menemukan apa yang Anda cari. Mungkin Anda masih belum menemukan kebahagiaan. Kenapa demikian? Mudah saja sederhananya, karena semua metodologi yang telah Anda pelajari di workshop, coaching, self-development, buku-buku self-development dan sebagainya, kebanyakan mereka hanyalah mengajarkan satu metode untuk semua tipe. Dalam The Living Matrix Human Design, semua tipe berbeda, tidak ada satupun yang sama. Oleh karena itu, setiap pribadi adalah unik. Anda sangat unik. Oleh karena itu, tipe dan strateginya pun akan sangat unik. So, apa sebenarnya The Living Matrix Human Design System itu? Asal-muasalnya, originalnya bernama Human Design System. Ditemukan oleh seorang Kanada bernama Alan Robert Krakauer, yang terakhir memiliki nama Ra Uruhu, di puing-puing rumah kuno di sebuah pulau bernama Ibiza di Spanyol. Mulai tanggal Januari 3 tahun 87, 8 hari berturut-turut, Ra atau Alan Robert Krakauer bertemu secara mistis dengan sebuah voice intelligence being. Ra mendapatkan pengetahuan ini dan voice intelligence being ini mendownload semua pengetahuan ini melalui Ra. Amazingly, setelah 1 minggu setelah download semua ilmu ini dalam waktu 8 hari berturut-turut, para ilmuwan atau saintis menemukan sebuah bintang baru yang dinamakan supernova tahun 1987. Jadi dinamakan supernova 1987A. So, mengapa Living Matrix Human Design ini sangat berguna untuk Anda? Mengapa Anda perlu mengetahui dan mempelajarinya? Nomor 1, sudah jelas mengetahui siapa jati diri Anda sebenarnya. Nomor 2, membangkitkan kesadaran tentang diri Anda. Apakah yang tidak sadar maupun yang sadar. Sehingga kalau itu Anda bawa ke kesadaran, maka kesadaran adalah sama dengan healing atau pemulihan. Anda dapat mengidentifikasi true nature Anda. Anda bisa membedakan diri sejati Anda sebenarnya dibandingkan dengan ego, personality, dan coping mekanisme Anda.
Anda dapat memahami pola perilaku sadar maupun tidak sadar Anda, termasuk memahami pola habitual dan apa yang mendrive habit tersebut, menguak dinamika interaksi Anda dengan orang sekeliling Anda, memahami tujuan utama relationship Anda, memahami partner, teman-teman, anak-anak Anda secara lebih baik. Jikalau Anda seorang leader atau business owner, maka Anda dengan mudah bisa menemukan pola leadership Anda, baik yang sadar maupun tidak sadar, yang bisa mempengaruhi budaya dan produktivitas tim Anda. Memahami misi tujuan hidup Anda sebenarnya, tentu saja yang tidak ketinggalan adalah memahami money making strategi Anda. Dan perlu diingat, The Living Matrix Human Design bukanlah personality test seperti yang lainnya. Mungkin Anda sudah menjalani banyak personality test seperti DISC, MBTI, Public Acoustic, Value Level Inventory, Multiple Intelligence Test, apapun nama personality test yang pernah ada di luar sana, yang Anda telah jalani. Anda mencentang atau mentik atau men-circle jawaban-jawaban yang menurut Anda cocok dengan Anda, alias Anda masih melakukannya secara sadar. Oleh karena itu, personality test yang telah Anda lakukan sama sekali hanyalah berdasarkan kesadaran terbatas saja. Sedangkan The Living Matrix Human Design dihitung berdasarkan tanggal lahir Anda. Kemudian dari tanggal lahir terdapatlah 3 bulan desain Anda. Jadi Anda tidak sadar. Jadi apapun yang terkuak di dalam Living Matrix Human Design 100% akurat, karena bukan pikiran Anda yang menentukan, seperti yang Anda lakukan terhadap tes-tes personality lainnya. Kemudian Anda bisa belajar menjalankan hidup secara sadar dan harmonis dengan yang lainnya, dan akhirnya bisa juga untuk personal growth atau pertumbuhan pribadi. Khusus buat Anda yang berprofesi menolong orang lain seperti terapis, counselor, coaches, guru, career advisor, dan HR manager, maka dengan belajar human design ini Anda memiliki sebuah tool yang melengkapi diri Anda dalam hal identifikasi dan menemukan pencerahan secara dalam pola-pola perilaku sadar dan pola-pola perilaku tidak sadar klien-klien Anda secara cepat, tepat, efektif, dan dengan cara yang kognitif, sehingga Anda dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang efektif juga pada mereka. Banyak sekali bukan bertahun-tahun psikolog, psikiatris, terapis, counselor, coaches, dan sebagainya mencoba dari sesi satu ke sesi lain, bahkan puluhan sesi, ratusan sesi. Anda sebagai psikolog, counselor, terapis, dan sebagainya, Anda mungkin hanya mendapatkan penampakan sana-sini tentang perilaku tidak sadar klien Anda. Tapi dengan Living Matrix Human Design ini, dalam hitungan menit, begitu Anda memasukkan data kelahiran klien Anda, hitungan menit Anda akan bisa mendapatkan pola sadar dan pola tidak sadar klien Anda. Semua terungkap 100%. Di dalam teori lama, dikenal namanya teori, di mana the tip of the iceberg, yang di atasnya adalah berupa perilaku manusia yang dapat dikenali dan dapat dilihat. Sedangkan di bawahnya banyak terkandung hal-hal yang mempengaruhi behavior itu. Apa saja contohnya? Mulai dari emosi, habits, belief system seseorang, values seseorang, identitas seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan di dasar lautnya. Well, sebenarnya yang lebih tepat adalah saya ingin merujuk kepada Jungian Model, di mana menurut Jungian, pola seseorang, perilaku seseorang bukan hanya terdiri dari conscious dan subconscious, tetapi juga ada unconscious. Artinya, sebenarnya diri manusia terdiri dari 3 komponen samping tubuh, ya. Conscious atau sadar, subconscious, di mana inilah alam atau transisi menuju the unconscious. Jadi ada 3 dibanding pola iceberg, yaitu conscious dan subconscious. Jungian lebih merujuk kepada 3 model, yaitu conscious, subconscious, dan unconscious. Di mana di bawah unconscious atau di bawah personal unconscious Anda masih terdapat kolektif unconscious. Jungian menamakan ini dengan archetypes. Dan di bawah kolektif unconscious terdapatlah 2 energi yang sifatnya berbeda. Energi yang atau male energy atau masculine energy, dan energi yin atau
female energy, di mana Jung menyebutnya adalah animus dan anima. The Living Matrix Human Design atau Human Design adalah sintesis yang sangat unik. Sintesis yang menggabungkan 6 unsur. Unsur pertama adalah unsur astrologi, di mana astrologi ditemukan dari zaman Sumeria kuno. Kemudian unsur dari The Tree of Life 4.000 tahun yang lalu. Unsur I Ching yang mempengaruhi Gates di Human Design, di mana I Ching dikenal sebagai alat untuk konsultasi para kaisar Cina, seperti kaisar Yunani berkonsultasi dengan para oracle di Bukit Delphi. Kemudian menggabungkan unsur lagi 7 chakra system, di mana Cro-Magnon dan Homo sapiens, nenek moyang kita, adalah 7 center, sedangkan Neanderthal adalah 5 center. Dan dari situ ada lagi astrofisik, yaitu penemuan neutrinos, di mana alam jagat raya atau alam semesta ini penuhi oleh partikel-partikel kecil yang bernama neutrinos. Dan neutrinos inilah yang mengaktifasi sistem desain manusia Anda. Dan kemudian gabungan lagi dari sintesis dari gen, pola genetik Anda. Semua 6 metodologi ini yang mana pada awalnya beroperasi secara independen, sekarang digabung menjadi satu, menjadi sebuah human design. Kalau Anda melihat menavigasi chart Anda, ambil contoh slide saya di sini, navigasi chart saya. Di sebelah kanan Anda terletaklah chart body graph Anda, di mana ada 9 energy center dari atas sampai bawah. Ada yang berwarna, ada yang putih. Kemudian sebelah kiri kanan ada yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam disebutlah tanggal lahir conscious Anda. Sedangkan yang berwarna merah adalah tanggal lahir desain Anda, tepatnya 88 hari sebelum Anda lahir ke dunia. Sedangkan di sebelah kiri chart Anda ada nama Anda, lahir tahun berapa, detailnya, kemudian ada tipe energi Anda, ada strateginya, ada not self team, yaitu apa yang Anda peroleh jika Anda tidak menjalankan tipe dan strategi Anda. Kemudian apa yang menjadi signature atau ciri khas jika Anda menjalankan tipe atau strategi Anda. Ada definisi otoritas inner guidance Anda, profil Anda yang merupakan karakter dari tipe, dan kemudian yang terakhir adalah informasi penting juga bernama incarnation cross, yaitu takdir Anda, mengapa Anda lahir di dunia ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Tapi yang jelas ketika Anda hadir di seminar saya, maka begitu Anda datang registrasi, Anda akan mendapatkan chart Anda ini, dan saya akan membacanya, dan saya akan menuntun Anda untuk membacanya selama 1 hari penuh seminar ini. Jadi Anda akan membawa buku saya dan akan membawa chart Anda, kemudian saya akan menerangkan pada Anda di depan, sehingga Anda bisa tahu bagaimana cara membaca chart Anda sendiri. Kalau kita lihat diri sejati Anda adalah segala sesuatu yang berwarna. Yang berwarna adalah diri sejati Anda, di mana diri sejati Anda terdiri dari 2 potensi, satu potensi conscious dan potensi unconscious. Saya yakinkan Anda bahwa diri sejati Anda atau imprint ini stable dan reliable, tidak akan berubah sampai Anda mati. Yang berwarna hitam kita namakan the personality, who I think I am. Siapa yang Anda pikir adalah Anda. Ini datang dari conscious potential. Sedang yang berwarna merah adalah design Anda atau body graph Anda, adalah apa yang Anda tidak sadari, berasal dari unconscious potential atau tidak sadar Anda. Jadi dalam sekejap Anda bisa mengetahui pola klien, baik conscious maupun unconsciousnya. Sedangkan kalau Anda melihat slide ini, the not self, slide yang berjudul the not self, Anda bisa melihat bagian-bagian yang putih. Nah, bagian-bagian yang putih, ketika Anda nanti datang ke seminar nanti, saya akan menjelaskan apa aja bagian yang putih itu. Tapi pada dasarnya, bagian yang putih atau tidak berwarna di sini adalah bagian yang open. Anda menjadi receiver dari energi, Anda penerima energi. Anda tidak memiliki konsisten akses dari energi itu. Bagian yang putih adalah apa yang Anda mencoba menjadi, dan Anda sangat keras untuk mencoba menjadinya. Dan disinilah persona atau topeng Anda, the not self, bukan diri Anda sebenarnya. Bagian yang putih merupakan cermin energi Anda juga.
Sehingga ini adalah bagian dari diri Anda yang sangat mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan, oleh kondisi energi orang-orang sekitar Anda. Dan merupakan bagian yang sangat sensitif, sehingga mudah terluka. Sehingga Anda mendevelop atau membangun sebuah strategi proteksi diri yang saya namakan the coping mechanism, yaitu mekanisme bertahan. Yang mana Anda mencoba, sebenarnya bukan diri Anda, tapi Anda mencoba untuk menjadi seseorang. Tetapi, jika Anda benar-benar bisa menyadari bagian yang putih ini, maka bagian yang putih akan menjadi tempat yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan, sehingga Anda tidak perlu hidup menurut conditioning atau programming Anda. Di dalam human design, ada 3 hal yang sangat penting yang berjudul TAP. TAP singkatan dari tipe dan strategi. Tipe dan strategi adalah peran Anda, natural alamiah Anda, dan decision making proses Anda yang tepat. A adalah authority atau inner guides Anda. Jadi Anda memiliki authority dalam diri Anda, merupakan otoritas batin Anda. Sedangkan P adalah profil, yaitu karakter Anda, tema bagaimana Anda menjalankan kehidupan Anda. Dari tipe dan strategi, ada 5 tipe aura, yaitu tipe generator dan manifesting generator, tipe projector, tipe manifestor, dan tipe reflektor. Tipe generator dan manifesting generator mempunyai aura seperti envelope, bulat, yang meng-attract dan kemudian merespon. Sedangkan projector mempunyai aura yang mengabsorbing dan sangat fokus. Sedangkan manifestor mempunyai aura yang fokus sehingga menimbulkan impact dan repelling keluar. Sedangkan reflektor mempunyai aura yang merefleksikan atau mencerminkan kembali energi lingkungan atau orang yang berhadapan dengan dia, dan mempunyai aura yang sampling. Dari 5 tipe energi ini kita mempelajari bahwa manifestor adalah seorang produser. Manifestor, kata kunci adalah menginisiasi atau memulai. Mereka diciptakan untuk memulai. Generator adalah the true builder in the world, merupakan orang-orang yang bekerja. Jadi kalau manifestor memulai, maka generator adalah yang bekerja menyelesaikannya. Dan manifesting generator hampir sama dengan generator, tetapi orang-orang manifesting generator juga bisa memulai, di samping juga bisa bekerja. Tipe keempat adalah projector. Anda di sini untuk meng-guide dan memberikan bimbingan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah reflektor. Anda adalah seorang observer yang bijaksana. Anda memagnifikasi dan merefleksikan apa yang berada di sekeliling Anda dan menjadi mirror, menjadi cermin buat orang lain. Strategi dari 5 masing-masing jenis energi ini. Manifestor strategi adalah menginformasi, sedangkan generator adalah menunggu dan menanggapi. Manifesting generator adalah perpaduan antara manifestor dan generator, yaitu memvisualisasi, menunggu, menanggapi, dan memberikan informasi. Sedangkan projector menunggu undangan. Reflektor adalah mengobservasi emosi, yang mana siklusnya 28 sampai 29 hari bulan peredaran bulan. So, apa yang terjadi ketika setiap tipe tidak mengikuti strategi mereka? Well, rasanya seperti mendorong batu besar ke atas puncak gunung. Dan Anda mungkin terlihat menjambak rambut Anda, marah-marah atau frustrasi. So, masing-masing akan memiliki emosi negatif yang muncul ketika setiap tipe tidak mengikuti strategi mereka. Orang manifestor akan marah, orang generator akan cenderung frustrasi, seorang manifesting generator akan cenderung frustrasi dan marah, seorang projector akan cenderung mengalami kepahitan, sedangkan reflektor mengalami kekecewaan. Authority atau otoritas batin Anda. Otoritas batin terbagi beberapa jenis. Ada yang mengutamakan otoritas batin yang berasal dari emosi, otoritas batin berasal dari sakral, otoritas batin berasal dari splenic, ego, dan identitas, dan bahkan dari mental, kemudian dari peredaran bulan. Kita akan membahas tipe apa Anda setelah Anda mendapatkan grafik chart desain Anda. Dan selama seminar saya akan menjelaskan bagaimana berhubungan dengan masing-masing otoritas batin Anda. Jadi jika Anda seorang generator, maka di seminar yang Anda akan hadiri tanggal 23 Desember itu, Anda akan belajar bagaimana berhubungan dengan otoritas batin sakral Anda. Kemudian kalau Anda melihat grafik chart Anda, ada 9 energi center itu, dimulai dari head center, ajna center, throat center, G center, heart atau ego center, solar plexus center, root center,
spleen center, dan terakhir adalah sacral center. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Saya akan terangkan kepada Anda. So, lagi-lagi dimana kalau Anda mempunyai head center yang berwarna putih, maka di situ adalah dilema Anda. Tetapi juga adalah kebijaksanaan yang terbesar kalau Anda mampu menyadarinya. Kalau Anda memiliki heart center yang berwarna alias divine, maka segala sesuatu akan Anda jalankan. Anda dengan mudah membuat komitmen dan menjalankan komitmen tersebut. Segala sesuatu mudah Anda akan capai. Kemudian ada lagi yang bernama profile. Profile adalah karakter yang dijalankan selama Anda berjalan di life path Anda. Dimulai dari ada 6 profile yang terdiri dari 6 baris di I Ching. Line pertama disebut investigator, line kedua disebut hermit, line ketiga disebut martyr, line keempat disebut opportunist, line kelima disebut heretic, dan line keenam disebut role model. Ada 12 kombinasi profile, mulai dari investigating martyr, investigating opportunist, hermit opportunist, hermit heretic, martyr heretic, martyr role model, opportunistic role model, opportunistic investigator, heretic investigator, heretic hermit, role model hermit, dan role model martyr. Masing-masing profil akan Anda dapatkan ketika Anda mendapatkan Anda akan mengetahuinya ketika Anda mendapatkan graphic design chart Anda. Yang mana kalau Anda menghadiri seminar saya akan jelaskan masing-masing apa karakter atau profil Anda. Tapi perlu diingat, nomor pertama 1 adalah yang conscious, nomor kedua 3 adalah yang unconscious. Jadi 1, 3 investigating martyr, maka consciousnya adalah investigating, sedangkan unconsciousnya adalah martyr. Informasi yang penting lainnya yang perlu Anda ketahui dan saya akan bagikan selama di seminar adalah incarnation cross Anda. Incarnation cross Anda adalah takdir Anda, life path Anda, tujuan hidup dan journey Anda. Kalau ibaratnya tujuan hidup atau journey Anda di muka bumi adalah sebuah film, maka Incarnation Cross menceritakan plot line dari cerita kehidupan Anda. Ditemukan lebih dari 69.000 kombinasi, dan saya akan bisa bacakan selama di seminar tersebut. Tapi tentu tidak semua karena 69.000 kombinasi. Informasi penting lainnya yang perlu Anda ketahui dari The Living Matrix Human Design ini atau Human Design ini adalah gates. Di Human Design, Anda akan mendapatkan energi center, 9 energi center itu terbagi dari nomor-nomor. Nomor ini terdiri dari nomor 1 sampai 64. Dan 64 inilah yang disebut 64 gates. 64 gates ini berdasarkan 64 hexagram I Ching dan 64 kodon DNA. Apa artinya gates? Gates adalah tema energi spesifik yang memberikan pencerahan yang lebih dalam tentang apa? Tentang siapa Anda, personality Anda, siapa Anda menurut Anda, personality Anda. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang mendorong dan motivasi Anda. Kemudian gates juga mencerminkan tema relationship atau hubungan Anda dengan pasangan Anda. Kemudian memenuhi energi kreativitas Anda, menunjukkan bagaimana intuisi Anda bekerja, bahkan gates juga menunjukkan bagaimana koneksi Anda dengan sang sumber. Informasi penting lainnya adalah channels. Channels adalah 2 gates yang terhubung dengan satu saluran. Channels adalah lapisan yang lebih dalam yang memuat informasi tema energi tentang diri Anda. Channel juga menunjukkan tujuan misi Anda, serta menunjukkan posisi peran Anda di muka bumi ini. Circuitry sangat penting. Mengapa demikian? Dengan hanya melihat sirkuit Anda, maka saya bisa mengungkapkan mekanisme evolusi manusia dari masa lalu. Kemudian, apa peranan Anda untuk evolusi manusia selanjutnya di masa datang? Ada 3 jenis sirkuit, yaitu individual, tribal, dan kolektif. Lagi-lagi, di seminar ini, saya akan membahas ini semuanya dan mengungkapkan apa perbedaan seorang individu sirkuit dengan seseorang yang memiliki tribal sirkuit, dan apa hubungannya dengan kolektif sirkuit, dan kemudian apa hubungannya 3 jenis sirkuit ini dengan misalnya kalau Anda membentuk satu tim di dalam pekerjaan Anda atau rumah tangga Anda. Kalau kita melihat define circuit dan gates, di dalam grafik human design Anda akan terdapat circuit dan gates yang berwarna. Ini disebut define. Mengapa demikian? Karena ini akan membantu Anda untuk memahami mengapa Anda adalah Anda. Mengapa
Anda adalah Anda menurut Anda? Apa yang mendorong Anda, membantu Anda untuk mengapa Anda mengulangi tema atau pola tertentu dalam kehidupan Anda? Jadi kalau misalnya ada satu klien saya yang mengalami pola tiap akhir tahun tidak memiliki uang, maka saya bisa mengetahui mengapa pola tidak memiliki uang itu tiap akhir tahun. Profitnya ada. Hitungan di atas kertas, semua profitable, bahkan hijau, tapi kok uang tidak ada. Padahal secara strategi, beliau sudah melakukan cash flow management dengan baik. Dan akhirnya dengan saya mengetahui define circuit dan gates beliau, saya bisa mengetahui mengapa tema pola tertentu tidak memiliki uang tersebut dalam di akhir tahun dalam kehidupannya itu terjadi. Dan akhirnya membantu memberikan kesadaran kepada klien saya itu, dan akhirnya beliau bisa mempunyai pilihan untuk menghentikan pola itu atau melanjutkan pola itu. Di samping itu, define circuit dan gates juga membantu Anda memahami tujuan hidup Anda dan mengapa Anda diturunkan di muka bumi ini untuk berbagi. Kemudian channels yang terisi bernama define channels yang berwarna, merupakan sebuah channels yang define. Sebuah define channels memberikan pengertian dan pemahaman tentang pola atau tema yang konsisten dalam kehidupan Anda. Hanging gates atau channel yang setengahnya berisi atau berwarna adalah sebuah tema pola tentang hubungan relationship Anda. Anda akan selalu tertarik pada manusia lainnya memiliki setengah channel lainnya, dan tema channel tersebut akan selalu terhidupkan dalam hubungan relationship Anda. So, semua hal tersebut, mulai dari energy center, tipe energi, strategi, profil, gates, channels, Anda akan bisa ikuti di dalam satu hari seminar tanggal 23 Desember 2014 ini. Satu hari seminar, full day, 23 Desember 2014. Living Your Design, The Quest of Finding the True and Authentically You. Perjalanan menemukan diri Anda yang sejati. Satu hari full day seminar, tanggal 23 Desember 2014. Anda bisa mengenali desain Anda akan mendapatkan desain graphic chart Anda. Kemudian Anda bisa mengetahui strategi tentang desain Anda dan bagaimana living your design sehingga memudahkan Anda mencapai goals dan resolusi tahun 2015. Juga akan mengungkapkan kesembuhan atau healing atau penyelesaian masalah atau pola yang selama ini Anda ingin hentikan tapi Anda tidak kunjung bisa menghentikan. Akan mengungkap kesadaran Anda tentang pola-pola yang merugikan diri Anda yang selama ini Anda mungkin sudah kemana-mana untuk menghentikan pola tersebut tapi Anda tidak bisa menyadarinya. Maka dengan Living Your Design seminar ini, saya mengharapkan Anda untuk mengetahui mengapa atau apa yang mendrive pola dan tema tersebut sehingga Anda memiliki kemampuan untuk menyetopnya. Berapa investasinya? Well, investasinya adalah 882.000 termasuk PPN, dan hasil keuntungan dari seminar ini akan disumbangkan langsung ke ISCO, Indonesian Street Children Organization atau Organisasi Anak Jalan Indonesia. Anda bisa cek di websitenya www.dropofhope.co. Kita akan sumbangkan semua hasil keuntungan tersebut kepada organisasi anak jalanan ini. Karena banyak sekali anak-anak yang membutuhkan di luar sana, dan hasil dari keuntungan ini kita akan belikan kebutuhan sekolah mereka. So, apa saja yang Anda dapatkan dalam seminar satu hari ini? Di samping Anda juga saya bimbing untuk membaca desain Anda sendiri, Anda juga akan mendapatkan graphic human design chart Anda. Anda akan mendapatkan satu buku The Living Matrix Human Design karangan saya, 4 CD audiobook The Living Matrix Human Design karangan saya juga. Dan setelah acara jam 5 sore selesai, maka kami menyediakan 4 jam lagi di ruangan untuk mendapatkan 30 menit konsultasi gratis dengan salah satu Living Matrix Human Design coach dan analis Anda setelah seminar. So, workshop ini saya akan pimpin sendiri. Seperti Anda ketahui, saya adalah Coach Yusa. Dan saya setelah 11 tahun mempraktekkan coaching dan mempraktekkan business coaching dan segala sesuatu yang menyangkut dengan human being, saya sangat tertarik dan sangat passionate dengan human being. Oleh karena itu saya melengkapi dan belajar banyak hal tentang human design, mulai dari astrologi, numerologis, dan terakhir adalah di human design ini. Selama workshop, saya akan dibantu oleh beberapa coach saya yang lain yang telah saya train dan didik
tentang The Living Matrix Human Design ini, sehingga mampu menjawab pertanyaan Anda selama 30 menit konsultasi setelah Anda menghadiri seminar saya. Well, demikianlah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan sejati adalah mengenal diri Anda yang otentik. Bagaimana caranya mengenal diri Anda yang otentik? Adalah menghadiri seminar Living Your Design pada tanggal 23 Desember tahun 2014 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Di sana Anda akan mendapatkan Human Design Chart Anda, satu handbook The Living Matrix Human Design karangan saya, 4 CD audiobook karangan saya juga, dan 30 menit gratis konsultasi setelah seminar. Anda akan pelajari siapa diri Anda. Tapi ini yang paling penting. Bersiaplah bertemu dengan diri Anda and love yourself. See you soon in seminar tanggal 23 Desember 2014 ini. Daftarkan diri Anda segera ke 4587 8861 dengan Nia, Lina, atau Windy. 4587 8861. Tempat terbatas hanya untuk 50 orang. Dan ini Anda bisa gunakan kesempatan untuk membuat resolusi tahun 2015 sekaligus. Sampai jumpa pada tanggal 23 Desember 2014. Registrasi sekarang juga, partisipasilah. See you soon.